Halo semuanya. Hello everyone. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 7 yang membawakan materi tentang turunan dari materi kelas 11. Nah, sebelum itu kita perkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rida Zalfana Ziasa 25. Perkenalkan nama saya Salsa Ina, absen 3. Perkenalkan nama saya Sabina Dina, absen 3. Perkenalkan nama saya Emisi Pramukaya, absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emisi Aura Maulaya, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi turunan. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Adapun sifat turunan, yang pertama Y sama dengan C, Y aksen sama dengan 0, C sama dengan konstanta. Nah, contoh soalnya yaitu Y sama dengan 36, Y aksen sama dengan 0. Sifat turunan yang kedua yaitu Y sama dengan K kali U, Y aksen sama dengan K kali U aksen, K sama dengan konstanta. Contoh soalnya Y sama dengan 4x pangkat 3, yaitu Y aksen sama dengan 4 kali 3 kali x pangkat 3 min 1. Y aksen sama dengan 4 kali 3 x pangkat 2. Y aksen sama dengan 12x pangkat 2. Sifat turunan yang ketiga yaitu Y sama dengan U plus minus V, Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Contoh soal Y sama dengan 3 pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2. Yaitu caranya 3x kali 3 kali 4 kali x 4 min 1 tambah 2 kali 3 kali x 3 min 1 min 5 kali 2 kali x 2 min 1. Nah, ini sama dengan 12x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 10x. Ini hasilnya. Di sini saya Rida Zalfana Ziasa absen 25 ingin melanjutkan sifat turunan keempat. Nah, jadi sifat turunan keempat ada Y sama dengan U kali V, Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Nah, contoh soalnya ada Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 dikali dengan 5X plus 2. Nah, kita ibaratkan ini sebagai U dan ini kita ibaratkan sebagai V. Kita tulis terlebih dahulu U-nya berarti X kuadrat plus 4X min 3. U aksennya berarti turunan dari U berarti 2x plus 4. Setelah itu V kita tulis juga 5x plus 2. V aksen berarti tinggal 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen
sama dengan U aksennya 2x plus 4 dikali dengan V-nya 5x plus 2 ditambah dengan U-nya x kuadrat plus 4x min 3 dikali dengan 5. Setelah itu kita kalikan silang, ini adalah 10x kuadrat plus 4x plus 20x plus 8 plus 5x kuadrat plus 20x min 15. Tinggal kita sederhanakan hasil akhir dari Y aksen, yaitu 15x kuadrat ditambah 44x min 7. Selanjutnya ada sifat turunan yang kelima, ada Y sama dengan U per V. Jadi ya aksennya ada U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, ini ada contoh soal, yaitu Y sama dengan 4x kuadrat min 5 per 2x plus 3. Sama seperti tadi, kita ibaratkan yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Kita tulis terlebih dahulu, O-nya 4x kuadrat min 5, berarti U aksennya yaitu 8x. V-nya kita tulis 2x plus 3, V aksennya yaitu 2 saja. Setelah itu kita masukkan ke rumus, Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi U aksennya 8x dikali V 2x plus 3 dikurangi 4x kuadrat min 5 dikali dengan 2 lalu diper 2x plus 3 kuadrat. Setelah itu kita selesaikan, kita perkalian silang 16x kuadrat plus 24 min 8x kuadrat plus 10 per, ini kita tetapkan saja bentuknya. Setelah itu kita kecilkan menjadi 8x kuadrat plus 24x plus 10 per 2x plus 3 kuadrat. Nah, selanjutnya ada sifat turunan yang keenam, yaitu Y sama dengan U pangkat N. Nah, itu nanti ya aksennya adalah N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Contoh soalnya ada Y sama dengan dalam kurung 3x min 4 pangkat 4. Nah, ini berarti ini sebagai N kita turunkan. Setelah itu ini sebagai U, berarti ini kita tulis lagi 3x min 4 N min 1 berarti 4 dikurangi 1. Setelah itu U aksen, berarti ini diturunkan menjadi 3, berarti 3. Langsung ini kita kalikan sama ini, berarti 12 dikali 3 x min 4 pangkat 3. Selanjutnya, karena tadi ada turunan pertama, selain itu ada turunan kedua, jadi sama aja ya. Jadi misal dari fungsi awal kita turunkan ke fungsi pertama, setelah itu fungsi pertama kita turunkan lagi. Nah, itu yang disebut dengan turunan kedua. Selanjutnya, untuk materi yang berikutnya ada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Nah, perbedaan di persamaan garis singgung, di sini ada rumus umumnya, yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A. Nah, M itu apa? M itu adalah gradien. Jadi M sendiri ini merupakan turunan dari fungsi awal. Jadi F aksen A. Setelah itu ada persamaan garis normal, yaitu ada rumus umumnya, ada Y min B sama dengan min 1 per M dikali X min A. Sama ya sebenarnya M-nya di sini. Namun jika ada satu soal yang sudah diketahui gradiennya dan di situ gradien garis singgung, kita tinggal masukkan ke dalam sini dan tinggal dipindah ruaskan. Ada contoh soal, diketahui f(x) sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 8. Garis G menyinggung grafik fungsi di titik A min 1,15. Tentukan yang pertama ada gradien garis G, yang kedua ada persamaan garis G, dan yang ketiga ada persamaan garis normal yang melalui titik A. Pertama, yang A, kita cari gradien. Jadi gradien tadi kan M sama dengan F aksen A. Jadi turunan dari fungsi tersebut. Jadi M sama dengan F aksen X dari ini. Kita turunkan berarti 4X min 5. Setelah itu, agar kita tahu nilai gradiennya berapa, kita masukkan X-nya. Jadi X-nya ini min 1. Jadi 4 dikali min 1 min 5. Jadi min 4 min 5 sama dengan min 9. Setelah itu lanjut yang B, persamaan garis G.
Jadi karena dia menyinggung grafik, kita pakai persamaan garisnya adalah garis singgung ya. Tadi kan ada rumus umum garis singgung yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A. Jadi Y min ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti Y min 15 sama dengan min 9 dikali X min bertemu min berarti plus 1. Jadi Y min 15 sama dengan min 9 X min 9. Lalu kita pindah luaskan ke kanan semua, Y sama dengan min 9X min 9 plus 15, kita kecilkan, yaitu Y sama dengan min 9X min 6 plus 6. Jadi hasilnya selanjutnya poin yang C adalah persamaan garis normal yang melalui titik A. Nah, garis normal itu kan rumus umumnya Y min B sama dengan 1 min 1 per M dikali X min A. Sebenarnya sama saja, ini membedakan gradiennya. Kita bisa cari menggunakan rumus MS dikali MN sama dengan min 1. Karena tadi sudah diketahui gradien garis singgungnya, kita tinggal masukkan saja min 9 dikali dengan gradien garis normal sama dengan min 1. Kita pindah luaskan, jadi gradien garis normalnya itu min 1 per min 9 sama dengan 1 per 9. Kita langsung masukkan ke rumus umumnya yaitu Y min 15, tadi kan B nya 15 sama dengan ini sama, kita tinggal masukkan aja 1 per 9 dikali dengan X min bertemu min 1 jadi plus 1. Kita sederhanakan Y min 15 sama dengan 1 per 9 X plus 1 per 9. Nah, agar tidak terjadi bentuk seperti ini ditiadakan, kita kalikan dengan 9. Jadi 9Y min 135 sama dengan ini habis, berarti tinggal X plus 1. Lalu kita pindah luaskan sesama dengan yang punya variabel dengan punya variabel, yang tidak dengan tidak. Jadi 9Y min X sama dengan 1 plus 135. Jadi 9Y min X sama dengan 136. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurmadiroh dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari naik dan turun. Jadi di sini dirumuskan sebagai berikut: f absen X lebih dari 0 sama dengan positif. Lalu f absen X kurang dari 0 sama dengan min. Lalu f absen X sama dengan 0, hasilnya 0. Di sini ada soal, diketahui fungsi fx 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 36x plus 20. Di sini tentukan fungsi naik dan turunnya. Jadi ditulis dulu f x sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 36x plus 20. Jadi sini disederhanakan dulu menjadi f absen X sama dengan karena 2 kali 3 hasilnya 6, maka digunakan juga 9. Lalu kuadratnya dibuat di sini jadi X pangkat 2 plus 6X min 36. Karena kalau dijumlah kan biasanya 0, maka yang ini tidak bisa ditulis. Lalu disederhanakan dibagi 6, hasilnya X pangkat 2 plus X min 6. Lalu ditanyakan fungsi naiknya f absen X kurang dari 0 X min 6 kurang dari 0 X plus 3. Nah, di sini disederhanakan dulu, diturunkan X min 2, maka mendapatkan hasil X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Nah, karena di sini positif, maka di sini hasilnya negatif. Kalau di sini hasilnya negatif, maka di sini hasilnya positif.
Lalu kemudian fungsi turun, fungsi naiknya. Kita tulis rumusnya lagi. F aksen X lebih dari 0. X pangkat 2 plus X min 6 lebih dari 0. Kita sederhanakan lagi seperti tadi. X plus 3 X min 2. X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Karena di sini kan sudah negatif, jadi di sini jadinya jadi positif. Lalu untuk garisnya 0 berada di tengah. Karena di sini min 3 sama 2, min 3 berada di sebelah kiri, min 3 dan min 2. Nah, jadi di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Kita dapat mengetahui min dan plusnya ini bisa dari uji coba atau dari mengamati yang tadi di sini. Nah, jadi didapatkan naik, di sini turun, lalu di sini naik. Atau X lebih dari 2. Lalu hasil dari fungsi turunnya min 3 lebih dari X lebih dari 2. Absen 32 akan menjelaskan nilai dan titik stasioner dengan ketentuan F aksen X sama dengan 0. Ini ada contoh soal, diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 12. Lalu kita tulis pertama di F-nya dulu, lalu ketentuannya yaitu F aksen kita turunkan dulu fx-nya. Jadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9. Lalu ketentuannya kan f aksen x sama dengan 0. Kita tulis f aksen x sama dengan 0. Lalu kita masukkan jadi 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan dibagi 3. Jadi x kuadrat min 2x min 3. Lalu kita faktorkan x min 3 x plus 1 menjadi hasilnya x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke dalam fx, yaitu fx sama dengan x 3 min 3x kuadrat min 9x plus 12. X-nya kita ganti menjadi 3. Jadi 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat min 9 kali 3 plus 12 sama dengan 27 min 27 min 27 plus 12 yaitu min 15. Sebenarnya F sama dengan min 1. Jadi sama saja kayak yang atas, tinggal diganti min 1. Jadi min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat kurangi 9 min 1 kali min 1 plus 12. Min 1 min plus 3 min 3
plus 9 plus 12 hasilnya 17. Yang dicarikan nilai stasioner. Nilai stasioner. Maka nilai stasionernya adalah min 15 dan 17. Dan yang B, titik-titik stasionernya. Formula baris. Formula. Yaitu 3,15 dan min 1,17. Perkenalkan, nama saya Nisa Unaisia, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang interval nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini soalnya tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x), x pangkat 3, min 12x pada interval min 4 kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan 3. Yang pertama, penyelesaiannya karena fungsinya itu dengan x pangkat 3 min 12x, kita turunkan menjadi f asal x sama dengan 3x kuadrat min 12. Karena fungsi interval ini tidak jauh dengan nilai stasioner, maka nilai f(x) sama dengan 0. F asal x-nya kita tulis 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan menjadi 3x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita bagi 3, jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, yaitu mendapatkan plus 2 dan min 2. X-nya sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Setelah itu kita uji coba titik. Yang pertama, untuk f asal min 2 kita uji coba ke fungsi yang pertama, min 2 pangkat 3 min 12 kali min 2 dengan min 8 plus 24 sama dengan min plus 16. Yang kedua, fungsi nilai 2 kita masukkan lagi ke fungsi yang pertama, yaitu 2 pangkat 3 min 12 kali 2 sama dengan 8 min 24, yaitu hasilnya min 16. Yang ketiga, f karena titiknya min 4, kita masukkan ke fungsi yang pertama, 4 pangkat 3 min 12 kali min 4 sama dengan min 64 plus 48, hasilnya min 16. Yang terakhir, titik pada interval 3, kita masukkan ke fungsi yang pertama, yaitu 3 pangkat 3 min 12 kali 3 sama dengan 27 min 36, hasilnya min 9. Jadi nilai maksimum kita dapatkan yaitu 16 dan nilai minimum kita dapatkan min 6. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga videonya dapat bermanfaat dan sebagai pembelajaran bagi